Hai, perkenalkan, saya Tia Selwamita Simbolon dari kelas 11 IPS 3. Di sini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebagian materi kami tentang permasalahan sosial. Menurut kelompok kami, pengertian permasalahan sosial adalah salah satu kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan akan menyebabkan efek buruk baik itu dalam jangka panjang ataupun jangka pendek, dan akan menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai dan norma, dan permasalahan tersebut harus diatasi, karena apabila tidak diatasi akan menyebabkan dampak pada masyarakat. Kami akan merangkum beberapa permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kami. Jalan rusak adalah suatu kondisi di mana fungsional dan struktural jalan tidak mampu memberikan fungsi yang optimal bagi kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Menurut kelompok kami, ada beberapa dampak, faktor, dan solusi dari kerusakan jalan ini. Pertama adalah faktor. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan jalan adalah 1. Adanya mobil atau kendaraan bermuatan berat yang lalu lalang di jalan tersebut. Kemudian kedua adalah faktor dari kondisi dasar tanah yang kurang stabil. Kemudian ketiga adalah curah hujan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah aspal tanah yang kurang baik. Dampak yang terjadi dari jalan rusak adalah 1. Terjadinya kecelakaan. Kemudian kedua adalah polusi udara dari debu tanah atau debu aspal. Yang kemudian ketiga adalah keributan di jalan. Solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari terjadinya jalan rusak adalah pertama, kita membuat jalur khusus bagi para kendaraan bermuatan berat. Kemudian kedua, kita merenovasi jalan. Kemudian terakhir adalah kita menghindari jalan rusak dengan melakukan hal-hal kecil. Contohnya, kita mengisi jalan bolong dengan kerikil atau batu di sekitar kita. Pertama adalah sampah yang berserakan. Kelompok 5 akan merangkum beberapa faktor, dampak, dan solusi dari sampah yang berserakan. Pertama adalah faktor. Faktor yang menyebabkan adalah pasti masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Kemudian kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Yang kemudian ketiga adalah meningkatnya konsumsi di masyarakat. Yang keempat adalah lemahnya peraturan tentang kebersihan di lingkungan masyarakat. Dampak yang terjadi akibat sampah yang berserakan di tengah-tengah masyarakat adalah 1. Menyebabkan aroma yang tidak enak. Kemudian kedua, merusak pemandangan. Yang ketiga adalah mendatangkan berbagai sumber penyakit. Yang kemudian terakhir adalah penyebab terjadinya polusi karena dapat mengotori tanah, air, dan udara. Solusi yang dapat kita lakukan adalah membiasakan membuang sampah pada tempatnya, kemudian memberi sanksi kepada para pelaku yang membuang sampah sembarangan. Yang kemudian keempat, mengolah sampah dengan baik, yaitu memisahkan antara organik dengan anorganik. Yang kemudian adalah mengolah sampah dengan baik, dengan caranya adalah mendaur ulang. Dan yang terakhir adalah membuat papan peringatan agar tidak membuang sampah sembarangan. Kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu tindakan pelampiasan permasalahan yang dialami oleh anak muda yang tindakan menyimpang. Faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja adalah pertama, kurang kasih sayang dari orang tua. Kemudian kedua, menganggap tindakan kenakalan remaja itu adalah positif atau mengarah ke arah yang baik. Kemudian ketiga adalah didikan yang terlalu keras. Kemudian keempat adalah merasa tidak pernah puas akan sesuatu hal yang dimilikinya. Yang kemudian adalah faktor dari lingkungan masyarakat, lingkungan media sosial, ataupun dari orang-orang terdekat. Dampak yang terjadi apabila mereka sudah mengalami kenakalan remaja adalah mereka akan dijauhi oleh masyarakat, kemudian mereka akan susah mendapatkan pergaulan, kemudian akan terjadi konflik di masyarakat, kemudian mereka akan susah bersosialisasi, mereka akan dicap sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal, mereka akan hamil di luar nikah dan mengganggu keamanan di masyarakat, kemudian orang tua mereka akan dicemooh oleh masyarakat sekitar. Solusi yang dapat kita lakukan atau solusi yang akan kita berikan kepada mereka apabila mereka sudah mengalami tindakan kenakalan remaja adalah pertama, mereka harus mendapatkan motivasi dari orang-orang terdekat, contohnya orang tua, teman, sahabat, bahkan yang lain-lain. Kemudian mereka akan mengalami pendalaman nilai agama,
Kemudian mereka harus memilih mana pertemanan yang baik dan mana pertemanan yang tidak baik. Kemudian mereka harus mengurangi pergaulan bebas. Kemudian mereka membangun keluarga harmonis, mengubah sikap keras menjadi sikap tegas. Kemudian lebih mengenal dan memahami perasaan mereka. Yang kemudian terakhir adalah lebih mengembangkan komunikasi dengan mereka. Pengangguran adalah suatu tindakan atau sebuah sebutan yang kita sebutkan bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali ataupun orang yang sedang mencari pekerjaan. Dan kemudian faktor dari penyebab terjadinya pengangguran adalah tingkat lapangan kerja yang sedikit. Kemudian kedua, karena kemajuan teknologi dapat menggantikan posisi manusia. Kemudian pertumbuhan manusia meningkat. Kemudian keempat adalah manusia yang gagal memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir adalah pendidikan yang rendah. Dampak yang terjadi akibat banyaknya pengangguran adalah satu, akan terjadi tingkat kriminalitas, antara lain adalah pencurian, kejahatan, bahkan sampai ke begal yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian adalah kemiskinan akan semakin meningkat. Yang kemudian adalah demo akan terjadi akibat banyaknya pengangguran di sekitar masyarakat. Solusi yang dapat kita lakukan untuk menghindari angka pengangguran yang semakin meningkat adalah satu, kita harus mampu menyesuaikan antara lapangan pekerjaan dan penerima pekerjaan. Kemudian kita harus mendirikan industri yang kaya dan padat. Kemudian meningkatkan mutu pendidikan, dan yang terakhir adalah membangun pusat pelatih kerja. Pencurian adalah salah satu tindakan perseorangan ataupun kelompok di mana mereka memiliki hasrat untuk memiliki barang yang tidak miliknya dan mengambil barang tanpa persetujuan pemiliknya. Faktor yang dapat memicu terjadinya perampokan atau pencurian adalah satu, adanya rasa ketidakpuasan antara hal yang sudah ia miliki, kemudian tidak membatasi diri dengan pergaulan, kemudian pendidikan yang rendah, yang terakhir adalah punya teman yang memiliki kebiasaan mencuri. Dampak yang terjadi apabila ia sudah termasuk ke dalam orang yang suka melakukan pencurian adalah mereka akan dicap oleh masyarakat, kemudian kekacauan akan terjadi di lingkungan masyarakat, kemudian korban akan mengalami trauma yang sangat mendalam, dan korban akan dapat menghilangkan nyawa atau korban dapat kehilangan nyawa. Solusi yang dapat kita lakukan adalah menjaga keamanan rumah ataupun lingkungan sekitar kita. Kemudian dua, membentuk postis kamling. Yang ketiga adalah menunjukkan nilai moral atau nilai yang baik di lingkungan masyarakat. Yang kemudian keempat adalah menyimpan barang berharga kita di tempat aman. Yang terakhir adalah menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga.